Semoga-moga yang membaca, yang menirukan kita semua dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini tanah Ustaz baru dari Blue Magic. Pak Daswir Tanjung. Ya. Oh Tanjung loh. Iya. Masya Allah. Iya. Pantas suaranya menggelegar oleh. Masya Allah. Daswir Tanjung. Ya, selamat datang Pak Daswir, udah lama baru kenalan sekarang nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekali lagi doa kita, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang baca terjemahnya Pak Bambang nggak kalah gelegarnya suaranya. Iya Bapak Ibu, monggo silakan Pak yang baru tahu, masih ada tempat. Nah, Pak Agus. Suara Allah Bapak Ibu, ya nggak selesai-selesainya kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Bapak Ibu, jadi kemarin terakhir ya Nabi Yusuf sudah menakwilkan mimpinya dua teman sepenjaranya, bukan sepengajiannya tapi teman sepenjaranya. Ya. Apa takwilnya Bapak Ibu kemarin? Ya. Yang satu apa mimpinya? Masih ingat? Memeras anggur, ya. Apa tafsirannya? Kembali, ya, keluar aman, selamat, bebas dan kembali bekerja di istana. Bapak Ibu, halo, jujur. Sebelum kita mendengarkan arti mimpinya seperti ini, kebayang nggak di pikiran kita? Mimpinya aksirul khamroh, memeras anggur. Kok tafsirannya bebas dari penjara? Connect gak ini? Halo Pak, jujur. Aneh tak Pak? Jadi sebelum kita memanai itu kan kita nggak bayangkan ada orang di penjara, mimpi. Dalam mimpinya memeras anggur. Kok tafsirannya apa tadi? Bebas dari penjara dan kembali kerja di istana, melayani raja dan memeras anggur. Gak matching kayaknya ya? Iya. Ya, itu namanya ahli Bapak Ibu luar biasa. Ya. Kalau mimpinya apa kita Bapak Ibu? Ya. Mimpi dapat duit itu langsung. Gitu. Tapi kalau mimpinya dicopot ulo kemudian kan jauh kan? Tapi itu nggak ada Bapak Ibu. Ini mimpinya memeras anggur. Ya, ternyata dia bebas. Yang satu mimpinya apa? Nyunggi roti, didodol bulu. Apa tafsirannya? Disalib. Ya Allah. Juga jauh ya Bu ya? Jauh kan? Jauh. Memang ada korelasinya Pak. Ya. Disalib karena mungkin bangkainya tergantung di salipan, kemudian didodoli buru kayak itu mungkin. Lah nyunggi rotinya kan enggak connect dengan disalib. Itulah namanya tafsir Bapak Ibu ya. Baik, kemudian kemarin terakhir Bapak Ibu, Nabi Yusuf pesan kepada teman yang satu yang akan bebas. Akan bebas. Nah, nanti kalau Anda bebas ya dan kembali ke istana raja, melayani raja, maka sebut nama saya. Nah, kondisi ini. Ini pesannya, temanku, Anda yang nanti selamat keluar bebas, maka jangan lupa ya, ingat saya ya Bapak Ibu. Itulah kisahnya ya Bapak Ibu. Nanti kayak apa tafsirannya silakan dibaca terjemahnya dulu Pak Bambang. Ya, lanjut Pak Bambang, silakan. Ayat 42.
Dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Ya. Jelaskanlah keadaanku kepada tuanmu. Ya. Kemudian setan menjadikan dia lupa Ya. untuk menjelaskan keadaan Yusuf Ya. kepada tuannya. Ya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Iya. Dibaca ulang Pak Tas. Ayatnya lagi Pak Tasril. Pak Darwin, Pak Darsin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca biasa aja Pak. Ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik. Ya. Wa qala dan berkata. Siapa yang berkata? Yusuf. Karena kepada temannya yang akan bebas, maka maknanya berpesan. Apa? Qala berkata, tapi maksudnya berpesan. Wa qala dan berpesan dan berkata Yusuf. Kepada siapa? Lilladzi kepada yang Donna. Apa ini donna? Yang menyangka atau yang disangka, maksudnya yang yakin. Kan tafsirnya Yusuf kan pasti apa Bu? Pasti apa? Belum. Ya, pasti bisa. Jika enggak nyangka lagi, tapi pasti. Yusuf berkata kepada orang yang pasti, zonna, annahu najin, bahwasanya dia najin. Apa Bu najin? Selamat. Bukan tajin ya, kalau tajin beda. Naja yang najin, bebas atau selamat. Ya. Yusuf berpesan pada temannya yang yakin akan bebas. Apa pesannya? Udkurni, ceritakan atau ingatkan atau ingatlah ya, padaku nih ya, atau sampaikan tentangku di mana? Indah Rabbik, di hadapan Rabbmu. Halo, di hadapan siapa? Rabbmu. Siapa dulu Bapak Ibu? Rabb apa artinya? Tuhan atau Tuan? Hah? Nah ini dia Bapak Ibu, itu bahasa Arab ya. Di sini maksudnya Tuhan, bukan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bahasa Arab itu ana Rabbul Ibil. Ana Rabbul Ibil. Ini kata-kata Abdul Muthalib. Ana aku ini Rabbul Ibil, tuannya unta-unta. Bukan Tuhannya, tuannya. Hanya pemiliknya. Ini Abdul Muthalib ketika dialog dengan Abdullah Bapak Ibu ya. Abdul Muthalib ya. Ini Abroha dan perantanya baik. Kenapa Abroha? Saya datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah. Baik, pasrah. Atau kenapa Pak nggak mampu menghadapi Abroha? Dia hanya berkata silahkan dengan Ka'bah. Kenapa? Lahu Rabbun wa ana Rabbul Ibil. Perhatikan Pak bahasanya. Lahu Rabbun wa ana Rabbul Ibil. Ka'bah itu punya Tuhannya dan aku tuannya unta. Nah, bahasanya sama. Lahu Rabbun wa ana Rabbul Ibil. Dia Ka'bah itu ada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salah tuannya para unta. Bapak di sini Rabbi, tuanmu. Nanti kalau Anda sudah melayani tuanmu di sana, Raja Mesir, maka ingat ya, sebut-sebut namaku. Barangkali dia ingat cerita masa lalu, ada anak soleh yang bukan salah, dipolis di penjara. Sehingga Bapak Ibu,
ya akan juga bebas. Ini pesannya siapa? Nah, dan ternyata Bapak Ibu, nah, fansau syaitan dibaca pada kalimatnya fansau syaitan. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Ya, fansahu syaitan, maka ansa, nasya yansa, ya, maka melupakanlah atau membuat dia lupa. Dia siapa? Pemuda tadi. Siapa yang membuat dia lupa? Syaitan. Setan, maklum, lupa. Artinya kelalen selama di penjara, belas sama sekali nggak menyebut nama Yusuf. Allah yang memang, syaitan yang membuat dia lupa. Padahal Bapak Ibu sudah diwanti-wanti, temanku, tolong ya sebut namaku, moga-moga nanti Tuhanmu ingat aku, sehingga aku bebas. Tapi syaitan menggoda Bapak Ibu. Ya, fansahul syaitan. Terus ya sudah lupa. Akhirnya karena lupa, wala bisa bisidni bin asirin. Akhirnya dia akan tinggal labisa bisidni di penjara berapa lamanya? Bin asinin. Beberapa tahun. Bin Bapak Ibu. Ba'dot ain. Dalam bahasa itu artinya hitungan 3 sampai 9. Itu bid'un. Ya, itu bahasa Arab. Ya. Satah tarifu ummati ila bid'in wa sab'una syu'batan. Umatku kata Nabi akan berpecah belah menjadi bid'un. Nah, yang 70. Dibilangkan 3 sampai 9 namanya bid'un. Maka ulama beda pendapat. Berapa tahun namanya di penjara? Nambah, ada yang 3, yang 5, yang 7, yang 9. Tapi umum lama mengatakan 7 tahun. Karena lupa Bapak Ibu, Masya Allah. Halo Bapak, kayaknya manajemen penjaranya nggak bagus ya. Kayaknya, ya, manajemen apa? Penjara tidak baik. Ya, datanya belum valid Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Mestinya Yusuf sudah bebas. Kalau ingat ya, kalau ingat. Kan nggak ingat, ya sudah. Tambah setahun, 2, 3, 4 tahun, sampai 7 tahun. Tapi ada hikmahnya Bapak Ibu. Ada hikmahnya, itu nanti. Kita akan sebutkan bagus tafsirnya. Yang dilupakan atau yang menyebabkan dia lupa, ya, itu Yusuf yang dilupakan syaitan atau pemuda yang syaitan menggoda dia lupa. Dua tafsir. Perhatikan. Fansau syaitan. Syaitan menjadikan dia lupa. Yang lupa siapa? Ada 2 tafsir. Yang pertama, ini bagus sekali. Yang digoda itu justru Yusuf oleh syaitan. Sehingga Yusuf lupa. Lupa apa Bapak? Lupa apa? Tebak. Mestinya Ibu Bapak, Yusuf pasrahnya, pesannya pada Allah, bukan pada seorang. Oh gitu Bapak. Iya tak? Iya. Dalam kondisi sulit, dia keliru. Mestinya ngadunya pada Allah, ya Allah, sudah sekian tahun aku di penjara. Mestinya begitu. Ingatnya pada siapa? Allah. Yusuf lupa karena syaitan yang menggoda. Ibu jemaah, ada temannya mau umroh. Temannya apa? Tidak haji. Nitip apa Bu? Apa? Ditulis Pak 2 lembar. Itu banyak Bapak Ibu. Ada titip Ustaz. Nah, ini apa itu? Ya di lubuk tas, dikantongi sampai Mekah. Maaf Pak.
Pernah dibawa? Ya. Mestinya nitipnya pada siapa? Allah. Cocok gak tafsirnya? Cocok gak tafsirnya? Cocok. Ya. Jadi mestinya Yusuf mengadunya pada Allah. Tapi karena setan menggodanya, dia lupa sehingga pesannya pada manusia. Ini tafsir. Tapi Bapak Ibu, ini tafsirnya agak jauh kata para ulama. Yang dekat sudah konteksnya pemudanya tadi yang lupa karena digoda syaitan. Bapak Ibu ya. Jadi temannya tadi yang lupa dengan euforia bebas penjara, Pak Bu, kembali ke istana dengan suka-sukanya di istana sampai lupa pesan Nabi Yusuf. Nah itu, ini tafsir yang lebih sahih. Kenapa? Konteksnya ada berikutnya. Ya, kemudian dia ingat setelah itu, Bapak Ibu. Setelah kapan ada mimpi lagi, yang mimpi bukan dia tapi rajanya, kan keren Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, ini mendahului. Kira-kira kalau tadi temannya ingat, dan lapor kepada raja, Tuan Raja, ya, saya punya teman di penjara baik di hari tafsir mimpi. Kata raja, ada tuh siapa bohong? Itu tak paling? Iya. Justru tidak begitu. Kalau ada lagi mimpi yang lain, dia mencari guru takwil. Nah, akhirnya baru ingatlah Nabi Yusuf. Nah, Masya Allah dia. Kalau raja yang bilang kan pasti cespleng. Kalau pemuda kan tadi Anda bohong paling nggak percaya. Nah, Bapak bobotnya datang seorang Yusuf. Bapak Ibu, kemarin saya telah tegaskan mukjizat Nabi Yusuf adalah mimpi apa? Tafsir mimpi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Pertama tentang mukjizat. Mukjizat itu apa tuh? Dari kata asal ajyun, lemah. Mukjizat yang melemahkan, yang melumpuhkan, yang mengalahkan. Itu mana mukjizat Bapak? Secara bahasa. Mengalahkan iya. Artinya berarti pada waktu itu sudah menjadi tren, ya, boom, keren tentang tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Sudah lazim pada waktu itu. Soal banyak dukun-dukun tentang tafsir mimpi. Namanya tafsir Bapak, takwil mimpi. Ya kadang iya, kadang tidak. Tapi kalau selalu cesplong, wah ini hebat. Itu namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Pada masa Nabi Bapak Ibu, banyak juga sahabat Nabi yang mimpi. Dan juga banyak yang menafsirkan mimpi. Termasuk Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar. Beliau top Bapak Ibu. Memang orang terbaik setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Luar biasa. Sehingga Nabi bersabda, seandainya iman orang sejagat pada waktu itu sampai nanti ditimbang disandingkan dengan imannya Abu Bakar, masih kalah dengan imannya Abu Bakar. Toh Bapak Ibu, suatu ketika beliau menafsirkan mimpi. Ada sahabat Nabi yang bermimpi datang ke Abu Bakar, ternyata salah. Kata Nabi, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, fa'akhto'a wa asabta. Kadang Anda benar, kadang Anda salah. Itu. Pada masa Nabi Yusuf juga sama. Banyak ahli-ahli tafsir mimpi. Tapi namanya tafsir, kadang iya, kadang tidak. Tapi tafsir Yusuf pasti cocok. Belakangnya mukjizat yang melemahkan, mengalahkan profesi yang lain yang sama. Ya, itu namanya apa? Mukjizat. Jadi Ibu Bapak, filosofinya mukjizat adalah yang mengalahkan profesi yang sama pada zamannya. Pada zamannya Nabi Musa yang baru tren apa Pak?
Tukang sihir. Betul nggak? Itu zamannya siapa? Nabi Musa. Tukang sihir. Tren. Ya. Buang tampar jadi ular. Ya. Buang balik jadi itu sihir. Tapi tongkatnya Musa bukan sihir. Karena ular beneran. Itulah mukjizat. Sehingga bisa melalap menghabiskan ular-ular yang lain. Tongkat Bapak. Apa itu kata Nabi Musa? Ahussu biha ghanami. Untuk mengembalakan kambingku, kata beliau. Dan juga untuk terkenan menyangga badannya. Itu tongkat. Tiba-tiba, ya Musa, idrib biasokal hajar. Musa, pukul itu batu. Pukul itu batu. Bang fajarat. Isna asyara aina. Memancar 12 mata air. Hanya tongkatnya Nabi Musa. Bapak Ibu, pada waktu itu ada kekeringan luar biasa, kering kerontang. Ya. Yang dukun, yang apa sudah semuanya nggak hujan-hujan juga. Kalau kemudian ada mendung, hujan, wah, yang euforia ini dukun baru. Ya, dukun. Kenapa itu biasa? Ada mendung, ada hujan, biasa. Tapi kalau batu kering dipukul Pak Jelot, batu air tidak buat biasa. Nah, Bapak Ibu, itulah mukjizat. Rata-ratanya pada itulah tukang sihir. Pada masa Nabi Isa yang terakhir apa Pak? Penyembuhan. Ya. Bila keroi sembuh. Halo? Itu Pak? Itu saiki. Nabi Musa aneh. Ya, hanya disentuh sembuh. Bahkan yang buta sembuh. Orang mati bisa hidup. Karena itu mukjizat. Jelas dulu Bapak? Dipaham mana mukjizat? Pada masanya Nabi Muhammad, ya, yang tren apa Pak? Syair. Bahasa. Karena mukjizat Al-Quran yang bahasanya mengalahkan semua bahasa. Kembali kepada Nabi Yusuf. Pada itu trennya tukang takbir mimpi. Kadang salah, kadang ya. Tapi takbirnya Yusuf pasti ceplok. Karena mukjizat. Baru kembali pada jadi syaitan menggoda Yusuf sehingga dia lupa pada Allah Tuhannya dan pesan pada temannya. Yang yang pertama, yang kedua tafsirnya syaitan menggoda siapa? Temannya sibuk dengan keenakannya, kesibukannya sehari-hari di sana dengan segala kemewahannya sampai lupa dan tidak menyebut nama Yus. Akhirnya Bapak Ibu, wala bisa fisidni bin asini. Akhirnya dia tinggal di penjara bertahun-tahun. Sampai kapan? Lanjut Pak dibaca. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. Ya, yang artinya Bapak-Bapak. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, Ya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Baik Bapak Ibu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, karena lupa, gitu. Sudah berlalu. Kalau Bapak Ibu ya di penjara, ya sudah saatnya bebas. Ya, ternyata Menteri Kehakimannya lupa, Pak. Atau apa namanya itu, Pak? Yang tukang saya penjara, Pak. Sipirnya lupa, ya komputernya hang Bapak Ibu ya, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu itulah Nabi Yusuf ya, nggak protes, nggak berontak, nggak apa, dengan sabar sampai rajanya bermimpi. Itulah hikmahnya. Karena bermimpi dan juga
aneh mimpinya Bapak. Kok ada sapi makan sapi? Gitu? Kalau kita kan hanya cuma makan jeruk. Nggak tahu juga saja Pak. Ya, ini sapi makan sapi. Ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ada setangkai gandum segar hijau dililit oleh 7 tangkai gandum yang kering. Apa maknanya Bapak? Masya Allah, bingung aku. Ya, bingung. Nah, akhirnya dia waqala dan berkata al-maliku. Siapa? Malik atau raja. Bapak Ibu mengulangi lagi biar ingat ya. Penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf gelarnya Al-Malik. Gelarnya apa? Al-Malik. Setelah Yusuf datang namanya suku Kipti, Abbad, datang rajanya namanya Fir'aun. Paham ya? Di Fir'aun itu adalah julukan raja-raja di Mesir pada masa siapa? Nabi Musa. Generasi sebelumnya Yusuf namanya Al-Malik. Nah, hari ini Bapak Ibu juga sama, masih Malik. Dia bagi sistem kerajaan. Saudi Malik, Maroko Malik, Jordania Malik, Inggris Malik, lanjutkan Malik namanya King. Bisa. Ya Pak Bu. Waqala berkata siapa Al-Maliku raja. Raja siapa? Mesir. Siapa namanya? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi, kalau Fir'aun untuk gelar raja namanya ada Ramses 1, Ramses 2, 3, 4, 6 dan seterusnya. Itu namanya raja di Mesir pada masa Fir'aun. Raja Jogja apa namanya Pak? Sultan. Berapa? Namanya siapa? Gak tahu. Nah, gitu. Gak tahunya nggak Sultan yang ke-10. Namanya nggak tahu itu Pak. Herjuno. Itu Pak. Herjuno. Arjuno. Herjuno. Oh gitu. Nama kecil. Ya nama aslinya tuh. Nah itu ya. Orang sudah nggak paham nama rajanya. Jangan gelarnya aja Pak. Baik. Di Raja Mesir berkata, ya, kepada siapa? Al-Malak lil Malai, para pembesar Bapak Ibu, menteri-menterinya, ya, dewan penasehatnya, orang-orang yang ada di sekitar kerajaannya. Aftuni, beri kami fatwa, beri kami apa Pak Bu? Aftuni itu pencerahan, bahasanya keren. Nah apa itu? Mimpinya. Apa mimpi tadi? Sab'u baqaratin siman. Ada sab'un 7 baqaratin sapi siman yang gemuk. Siman Bu. Halo. Pernah dengar minyak samin? Hah? Iya. Kenapa itu menggemukkan? Oh, minyak samin itu Bu. Kenapa menggemukkan? Tapi ada teman saya namanya Siman, orangnya kurus kecil. Ya, nggak suka namanya Bapak ya. Beliau mimpi, dia mimpi ada 7 sapi yang gemuk, yakuluhunna. Ya. Memakan ketujuhnya baqaratin hijab, sapi-sapi yang kurus. Jadi sapi makan sapi. Yang kedua ada sumbulatin khudrin, ada 7 tangkai yang hijau. Khudr itu segar hijau, ya. Wa ukharu ya bisa, yang 7 lain adalah kering. Dibaca dulu Pak Bambang terjemahnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Ya, Bapak Ibu itu tadi ya. Jadi pemuda tadi lupa
Sekian tahun akhirnya rajanya mimpi, Pak. Itulah Allah yang punya skenario Bapak ya. Sebab tadi kalau yang cerita itu pemuda tadi itu mungkin Anda itu mimpinya mungkin bohong, nggak benar batunya. Ketawa rajanya mimpi, dia menjadi tafsir. Kenapa mimpinya aneh? Ini kok ada cerita seperti apa nih maksudnya? Dia cari itu kan tafsir mimpi. Dan apa kata mereka Bapak Ibu? Dibaca Pak ayatnya. Nah, apa kata mereka? Ayatnya dibaca Pak Dar. Ya. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Yang artinya Bapak-bapak, wahai para pemuka kaum, ya, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu ketika kamu dapat menakwilkannya. Iya. Bapak Ibu, raja penasaran terus ya dengan mimpinya, akhirnya mengumpulkan para al-malak, para penguasa, para pembesar, ya menteri-menterinya, termasuk dewan-dewan penasihatnya. Dikumpulkan semuanya, ya ayyuhal malak, aftuni fi ru'yaya. Berikan kami fatwa, beri kami pencerahan, apa maknanya mimpiku ini. In kunta fa'il, kalau ada memang ahli penafsir mimpi. Ya. Baik, jawabannya mereka Bapak Ibu. Baca ayatnya Pak. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Yang artinya qalu, mereka menjawab itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-sekali tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Ya Bapak Ibu, tadi saya matur, mereka itu waktu itu trennya ahli mimpi, ahli tafsir mimpi. Dan ternyata mereka menyerah. Kalau mereka berkata, ya, apa kata mereka Bapak Ibu? Ini maaf Bapak Ibu, ini bahasanya maaf dukun, apa? Dukun. Dukun kan nggak pernah menaruh jawaban, hanya harus ngomong. Ya, harus apa? Ngomong. Ya. Bapak yang katakan, adghasu ahlamin. Ya alhamdulillah. Wahai raja, ini mimpi apa tadi? Kosong. Bajunya raiso. Kan kamu tahu? Bajunya enggak bisa. Adghas Bapak Ibu secara bahasa artinya adalah ini nyuruh jauh. Kalau ada ranting-ranting dedaunan, ya, yang berserakan di mana itu namanya adghas Bapak. Terus sampah. Ya, bahasa kitanya Pak. Tuan Raja, ini mimpi sampah. Gambaran ini ada itu. Iya. Mimpi apa? Kosong. Kami nggak bisa menafsirkan itu. Karena apa? Bajunya. Memang dia tidak bisa. Ya. Setelah justru tafsirnya Yusuf menjadi mukjizat. Setelah mereka semuanya Pak, ngaku tidak mampu untuk menafsirkan mimpi. Allah Bapak ya, itulah hikmahnya. Ya, justru sekarang Nabi Yusuf dicari. Ya, justru apa? Dicari, bukan melapor. Beda nggak Bapak Ibu? Halo, Pak. Ini justru Nabi Yusuf dicari, bukan meminta bebas. Beda kan nilainya? Beda. Bapak, Ibu, perhatikan fokus. Ada seorang masalah Bapak ya, dengan keteguhan imannya, dengan kewibawaannya, dengan harismatiknya Bapak. Kata Allah di penjara. Kemudian merengek-rengek minta apa? Remisi, amnesti. Lah, ternyata itu saja ternyata. Gitu lah. Kalau monggo mengerti pemerintah Bapak, ternyata penjara minta ampun. Nah, beda dengan yang tetap sabar, kekeh, konsekuen, jenahnya dibebaskan karena kewibawaannya.
Iya Bapak. Jamaah Bapak Ibu, ini banyak cerita ya. Banyak apa? Cerita. Ulama yang dipenjara Pak, itu bukan hanya sekarang. Gak hanya sekarang. Sejak dahulu Bapak Ibu. Ya. Sekelas Abu Hanifah. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Nu'man. Itu nama aslinya Abu Hanifah. Hanifah itu anak perempuannya. Pertama namanya katakan Abu Hanifah. Namanya asli Nu'man. Bapak Ibu, beliau ulama besar, pakar, dan pengusaha sukses Pak. Pengusaha apa? Sukses. Sudah pengusaha sukses, tercukupi ke dunianya Bapak Ibu. Diminta oleh raja. Oleh apa? Raja. Menjadi hakim Bapak Ibu. Jadi hakim Bapak Ibu. Dia sadar kalau sudah gabung dalam koalisi, kok koalisi? Hah? Mau fatwa apa Bapak Ibu? Kan pasti gak bebas kan? Gak bebas Bapak. Singkat cerita, beliau di penjara. Masya Allah. Iya. Bukan alasan apa? Enggak. Beliau menolak jabatan di penjara. Masa penjara? Masya Allah. Dengan sabar. Singkat cerita, akhirnya beliau dicari juga. Nah, dicari juga akhirnya. Beda pokoknya. Ini jangan yang menyodorkan diri untuk menjadi jabatan. Ini diminta, nggak mau beliau. Karena pasti akan harus mengikuti maunya raja. Menolak dan penjara. Setelah penjara, ternyata memang ada kasus yang nggak bisa dicari solusi. Hanya beliau, Abu Hanifah yang mencari, yang memberikan solusinya Pak, perubahan. Ini sekelas ulama Abu Hanifah. Ahmad bin Hanbal juga sama. Siapa? Ahmad bin Hanbal juga sama. Bapak Ibu. Namanya kan Ahmad, ya, bin Hanbal. Mazhabnya Hambali. Di penjara loh, Masya Allah. Karena harga dirinya, karena kehormatannya, bukan karena jabatan. Setelah dulu, iya, yang sekarang ada Buya Hamka. Siapa? Buya di penjara. Jadi Bapak Ibu, penjara itu sunahnya para ulama-ulama besar. Halo? Apa? Penjara itu apa? Sunahnya ulama-ulama. Ini kan yang nggak di penjara ulama. Betul? Yang nggak di penjara siapa Pak? Mustafa, Muhammad, Ali, itu. Tapi ya kecil nggak penjara. Kenapa? Aman-aman saja. Oke, Bapak Ibu ya. Setelah tadi Yusuf nampak kemuliaannya, keahliannya telah dicari oleh raja, bukan minta dibebaskan. Ya, lah raja sudah, halo, lah rajanya apa? Sudah, kenapa nggak kunjung tiba ahli yang bisa menafsirkan mimpinya, akhirnya mencari. Nah, ketika raja Bapak Ibu terus mengumumkan, ya, press conference apa? Mengundang para ahli Bapak Ibu. Ternyata tadi pemuda ya, pelayannya dengar apa? Dengar, oh iya, Pak. Lagi tuh. Oh iya. Ingat. Sesuai banget Pak. 7 tahun. Oh iya. Punya teman hebat. Gitu? Anak solih, siapa namanya? Yusuf. Ya Allah. Bapak Ibu, ini sekali justru nampak kemuliaannya Yusuf karena apa? Justru setelah sekian lama di penjara dan dicari oleh raja. Lewat siapa? Tadi pemudanya. Bapak Ibu, kira-kira ini ceritanya. Ya. Nanti kan akhirnya kan pemuda kan datang. Assalamualaikum Yusuf. Bapak Ibu, Anda dipanggil raja
Umpamanya ini bahasa saya Pak. Kira-kira apa? Ini kalau Yusufnya mungkin selain Yusuf Nabi Yusuf. Ente di mana saja itu Pak? Kira Pak? Kira-kira. Ente di mana saja? Sampai tahun udah menang gini. Kira-kira kamu lupa dari penjara 7 tahun, gitu Pak? Ya Allah, itu yang bukan Yusuf, yang bukan Yusuf tidak Pak, Masya Allah, dengan tetap sabarnya dan tetap diberi Pak, ya, oh baik, Masya Allah. Tadi kira apa tadi? Kalau bukan Yusuf apa sudah ini marah-marah, dipisah-pisah, mulai-mulai. Ya Allah berarti ya. Mau dilanjut ayatnya? Lanjut ayatnya. Sudah lanjut Pak? Ya. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Yang artinya orang yang selamat di antara mereka berdua berkata, ya, dan teringat perihal Yusuf serta beberapa waktu lamanya. ya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Iya, Bapak. Maka utuslah aku kepadanya. Baik Bapak Ibu, itu tadi ya. Ternyata telah kusuk sana sini Bapak Ibu. Dari pemuda tadi kau mendengar ya. Nah ini rajanya cari tukang tafsir. Baru dia langsung berkata, pada siapa? Rajanya. Oh iya ya. Ya. Saya Farsiluni. Maka utuslah aku untuk mengundang Yusuf. Wajibkan dia. Jadi setelah kota Allah Bapak Ibu ya, semua ada hikmahnya. Dari pelajarannya apa? Ada hikmah Allah yang mengangkat derajat kemuliaan Nabi Yusuf dengan ditambah lagi penjara 7 tahun tanpa mengeluh, tetap sabar dan tidak marah Pak. Itulah memang kelas seorang Nabi. Justru ditunjukkan di situ. Beliau tidak minta remisi, minta apa tadi Pak? Amnesti, ya, tetap sabar, ya. Dan ketika temannya datang juga tidak marah-marah dan tetap memberikan apa yang dimintakan oleh rajanya. Setelah yang berikut ini, insya Allah, Bapak ya. Jadi sama Farsiluni, itu raja, utuslah aku. Ya, dibaca aku, saya datang menjumpai temanku di penjara. Bapak Ibu, waktu itu belum ngerti siapa itu yang akan diparani oleh pemuda. Ya, pokoknya dia minta akan datang ke penjara untuk menjemput teman lamanya, siapa namanya? Yusuf alaihissalam. Ya, apa reaksi Yusuf setelah yang berikut ini, insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena topiknya menyinggung tentang penjara. Pertanyaan saya adalah mengenai pengacara, Ustaz. Bagaimana profesi pengacara menurut Islam? Karena pengacara itu biasanya tahu bahwa orang itu salah, tahu orang itu terbunuh, tahu orang itu korupsi. Kenapa masih dibela? Kita ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, maaf, ada yang dari pengacara? Ada yang punya keluarga pengacara? Ya, Bapak Ibu. Karena saya ditanya, ini adalah otoritas saya untuk menjawab Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya pernah sedikit belajar hukum Bapak Ibu. Halo, fokus. Ini saya pernah belajar sedikit tentang ilmu hukum, tentang hukum pengacara. Pak Teguh, halo Pak Bu. Ini jalannya pengacara. Ini jalannya apa? Pengacara. Ketika seseorang
jika saja orang ya, melihat orang lain ya, akan terjatuh ke sumur, bahkan mungkin mau menabrakkan diri ke mobil, bunuh diri atau gantung diri, diselamatkan enggak? Halo, jawab. Hah? Diselamatkan enggak? Selamatkan. Caranya ini juga aku bikin nih Pak Teguh. Tadi jalannya pengacar Pak Teguh. Ibu, ada orang mau kejerumus sumur. Dia yakin sumurnya dalam pasti mati. Ya tak? Nah, kita melihat apa itu? Masyarakat kita tanda petik menyelamatkan. Caranya? Ya? Caranya? Membujuk. Gimana? Kalau yang masih mana? Bapak, maaf, ini mau sumur. Nah, jadi itu pintu yang masih relatif aman. Relatif? Kalau sudah nyaris, Bapak Ibu, sudah nyaris, Pak jebur. Pak kita dengan refleks Pak, dengan apa? Refleks mungkin loncat, bahkan mendorong sampai dia terjatuh, mungkin sampai memar Pak. Gitu, karena jalan kereta penting selamat dia jebur sumur. Jelas? Jelas? Kenapa jelas? Artinya apa? Karena mendorong orang sampai terjatuh, sampai memar-memar, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Ini maka itu dalilnya pengacara. Ya, artinya dia ingin menyelamatkan seorang dari bahaya yang lebih bahaya. Ini belum selesai Pak Teguh, ini baru dalilnya pengacara. Sesungguhnya Bapak Ibu sudah ada zaman dahulu, bahkan zaman Rasulullah. Zaman siapa? Rasulullah. Ada seorang ya yang divonis hukum mati oleh siapa? Rasulullah. Ya. Divonis hukum mati oleh siapa? Rasulullah. Akhirnya mereka Bapak Ibu kusak kusuk. Apa? Kusak kusuk. Cari pembela, cari perantara yang bisa mendekati Rasulullah, bisa menyelamatkan si terpidana ini. Siapa ya? Ketemulah kata mereka orang yang paling disayangi Rasulullah. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Mereka datang, Usamah, tolong ya, bilangin kakekmu ya. Karena Usamah itu cucu anak angkatnya Rasul Zaid. Dia sayang banget. Usamah, bilangin ya kakekmu ya, ini selamatkan ya Bapak Ibu. Nabi dengar Bapak Ibu. Nabi dengar. Atas fa'u fi haddin min hududillah. Usamah kan gak ngerti Pak. Itu nolong orang baik kan, biar amat kan. Atas fa'u fi haddin min hududillah. Usamah, Anda membela orang yang kena hukum mati. Paham Pak Teguh? Dan muncullah hadis Nabi yang masyhur yang kita nggak tahu. Lau anna Fatimah binta Muhammad sahabat takutnya. Jangankan dia. Ini kebetulan orang Yahudi Bapak perempuannya itu. Seandainya pun Fatimah putriku yang mencuri, tak potong tangannya. Paham Pak Teguh? Artinya apa ini? Berarti Nabi menolak perantara. Perantara itu dulu bahasanya sekarang ya pengacara. Nah, Bapak Ibu, ada dua dalil yang berseberangan, dua kubu. Yang satu tadi seolah-olah dengan gaya apa, dengan cara apapun boleh membela orang salah, tapi Nabi menolak, bahkan mengatakan seandainya Fatimah putriku pun yang betul akan dipotong. Berarti apa kesimpulannya? Pengacara boleh, alhamdulillah. Tapi pengacara itu nggak boleh
membolak-balikan fakta hukum. Itu dia. Boleh. Tapi cari dalil yang benar. Ini harapannya waktu ini saya belajar hukum Bapak Ibu. Jadi contohnya, masalah fikih kan banyak khilafiyah. Banyak apa? Khilafiyah. Beda pendapat. Contoh Bapak Ibu, dengerin fokus itu, ini penting. Batasan berapa harta yang dicuri orang yang kena hukuman potong tangan? Berapa Pak? 82 gram. Mas. Paling gampang, wallahu a'lam bishawab. Apa? Gitu? Apa jawabannya? Bapak Ibu, ulama beda pendapat panjang lebar. Ada berkata, jangankan sekian rupiah Pak, senilai telur ayam, kayak itu, berapa nilainya Pak? Harganya 3.000 rupiah ya. Potong tangannya kalau dia mencuri. Yang lain enggak. Minimal nisab. Minimal nisab. Satu berapa nisabnya? Sekarang senilai 85 gram emas murni. Bapak Ibu, ada kasus pencuri. Apa? Mencuri senilai 5 juta, 10 juta. Laptop, pit motor, betul kan? Nah, dibawa ke persidangan. Singkat cerita, hakim dengan faham fikih tertentunya mengatakan ini potong tangannya. Faham fikih tertentu Pak? Ya, mata tertentu. Nah, kemudian ini pengacara bermain, membantu, ndak hakim madhab ini belum sampai tukang nisab jika belum dipotong. Nah, itu boleh Pak berdebat seperti itu. Boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Siapa? Umar bin Khattab mengatakan ini belum dipotong tangannya. Yang ini potong tangannya madhab yang lain. Nah, Bapak Ibu, sehingga ada perbedaan antara pengacara dan hakim. Karena yang penting namanya madhab negara. Penting apa madhab negara? Sehingga Bapak Ibu, agak banyak ya, ilmiah Bapak Ibu. Ada orang Indonesia mencuri di Mekah, di Saudi. Ada enggak? Kau ngerti? Kira-kira. Baru. Di Saudi Pak, mazhabnya Hambali. Memang lebih tegas. Indonesia Syafi'i. Di sana Pak, vonis biar dipotong tangannya. Sesuai mazhab di Arab Saudi. Pemerintah mengutus pengacara Indonesia Pak. Tuan Hakim, ini kami berkeyakinan mazhab kami Syafi'i belum dipotong. Nah, itu boleh Pak. Kenapa? Ada dalilnya mazhab. Tapi kalau diputuskan enggak, kami ikut mazhab yang kami negara, tetap dipotong. Tapi kita boleh membela, meringankan karena apa? Ada mazhabnya. Kalau belum berhasil ya nggak apa-apa. Karena juga membela. Halo Pak. Namanya pembela itu tidak untuk menyelamatkan, tapi memberikan alternatif. Memberikan apa? Opsi. Tapi ada dalilnya, nggak waton. Nah, itu jadi kapannya Pak Teguh ya. Nah, Bapak ya itu. Nah, kalau kita kan enggak maju tak gentar membela. Itu beda Bapak. Itu beda Bapak. Itu. Di Arab Bapak Ibu itu namanya muhami. Apa? Muhami itu pembela atau pengacara. Ada teman kami Bapak Ibu itu juga masalah saya teman luar biasa. Mustalih baru itu beliau staf dubes di Jeddah. Beliau selalu membela sebagai pengacara Indonesia untuk membela kasus-kasus besar yang ada di Saudi Bapak Ibu. Banyak kasusnya. Tapi kasus tadi ada 3 yang nggak dibayar oleh majikannya sekian tahun, dan dia bela itu
memang haknya betul. Tapi kalau sudah membela pidana, Bapak Ibu, kita ada beda pendapat ulama fikih itu ya. Baik, ini pertanyaan cukup. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan pengurus bukan dulu. Oh, mic-nya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk infak pondok pada pagi hari ini terkumpul Rp1.862.000 dan untuk pengajian Rp419.000. Dan untuk penyedia snack Selasa depan, kelompoknya Ibu Homisa, Ibu Tuti, Ibu Juli Asuki dan Ibu Erma. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.